identitas terbantahkan. Dalam konteks itu, disadari tidak disadari, berangkat dari analisa itu maupun bukan, menurut saya bangsa diuntungkan. Itu loh. Nah ini ada dia mahasiswa nih. Boleh tidak mereka punya pendapat? Boleh dong. Boleh tidak mereka punya sikap? Boleh. Boleh tidak kemudian buruh semua punya sikap dan pendapat? Boleh. Boleh tidak Ganjar dan Koster punya sikap? Boleh juga. Yang penting dasar sikap itu memang tidak rasis. Tidak tidak menyerang etnis, suku, agama dan sebagainya. Tapi berangkat dari pertimbangan historis, ideologis dan kemanusiaan. Enggak ada yang salah. Dan pernyataan Ganjar maupun Koster tidak menolak Piala Dunia loh. Tapi menolak kehadiran timnas Israel di Bali kalau kata Koster. Di tempat lain boleh, ya boleh. Kalau menurut Ganjar juga sama. Dipertimbangkan lagi. Artinya tidak ada. Bahwa kemudian Ganjar dan Koster dianggap oleh banyak netizen sebagai penyebab. Alat ukurnya apa? Kenapa mereka bukan pengambil keputusan? Mereka berdua bukan pengambil keputusan Piala Dunia dijalankan atau tidak dijalankan. Tapi mereka punya hak konstitusional untuk menyampaikan pandangannya. Kenapa? Karena mereka kepala daerah. Apakah mereka berpolitik? Tidak. Mereka menyampaikan sikapnya, pandangannya, informasi yang mereka dapatkan sebagai kepala daerah. Di mana salahnya? Tidak ada. Justru yang saya tanya, kenapa kepala daerah lain tidak bicara? Bicara dong, sampaikan saya pendapatnya. Kalau misalnya ada yang bilang di tempat saya aman, ya silahkan. Keputusan ada di FIFA. Presiden tetap ingin mau lanjutkan. Koster katakan terserah presiden. Makanya suratnya pada negara loh, pada pemerintah. Ganjar katakan pemerintah pusat lah yang tetap putuskan. Ketika presiden putuskan berjalan, sekjen katakan kita ikut arahan presiden. Lalu FIFA memutuskan, ya salah FIFA lah. Karena FIFA berpendapat melalui Menteri BUMN dan juga Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir mengatakan bahwa ini ada intervensi dari dalam negeri. Intervensinya adalah penolakan dari dua kepala daerah tadi, salah satunya. Gini loh, FIFA itu siapa? FIFA itu berdiri 1904, sudah 119 tahun usianya, sudah berkali-kali saya sampaikan seperti ini. Ada 208, 211, kata Pak Erick 216 negara bergabung di situ. Lalu cuma karena dua pernyataan yang tidak ada ancaman apapun, mereka mundur gitu. Logikanya di mana? Di pernyataan dua orang kepala daerah dan dalam pernyataan itu alasannya kemanusiaan, ideologis dan historis tanpa nada ancaman, tanpa intimidasi, tanpa bilang kita mau boikot, tanpa bilang kita mau demo dan sebagainya, tiba-tiba kan mereka mundur. Logis nggak? Ya nggak logis dong. Artinya FIFA harusnya jujur. Ada nggak hal lain yang membuat mereka batalkan? Jujur saja. Ada 208, 11 sampai 16 kira-kira anggota FIFA. Semuanya punya lembaga intelijen. Buka dong datanya. Ancaman keamanan. Ancaman keamanan, kekhawatiran, kerusuhan dan sebagainya ada nggak? Kalau ada buka dong. Kenapa? Mereka pasti mengambil keputusan berdasarkan basis data, informasi dan sebagainya. Jadi menurut TDP ini faktornya nggak tunggal? Bukan. Apa iya sebuah organisasi setua FIFA dengan 200 sekian banyak negara tiba-tiba membatalkan agenda dunianya hanya karena pernyataan dua orang? Yang di dalam pernyataan itu tidak ada ancaman sama sekali. Mungkin nggak? Logis nggak? Menurut saya tidak logis. Tapi publik kan sudah terlanjur berpendapat ya. PDI Perjuangan tidak khawatir ya bahwa ini akan menggerus elektabilitasnya Ganjar Pranowo, Bang Ade? Dalam konteks ini kita lebih khawatir ketika kita tidak bicara dia punya dampak buruk terhadap bangsa. Lebih baik kita bicara dan bangsa terselamatkan dibandingkan kita diam dan tiba-tiba kemudian terjadi sesuatu dan kita saling menyalahkan. Kan semuanya bisa dihitung. Sudah disampaikan pada Pak Presiden sejak Agustus 2022. Ada data dari Lemhanas melalui FGD-nya. Ada data dari BIN dan sebagainya. Itu kan bisa kemudian kita bertimbang-timbang. Oke, saya punya pertimbangan, jangan. Dia punya pertimbangan, jangan. Presiden bilang jalan, ya kita ikut jalan. Ketika Presiden bilang jalan, FIFA bilang enggak ah. Loh, yang ngaco siapa? Itu loh. Kalau menurut saya, FIFA lah yang kemudian tidak menganggap kita sebagai sebuah negara yang berdaulat. Itu loh. Saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, menurut Gerindra ini bangsa ini diuntungkan dengan batalnya